kami terlebih dahulu. Saya Victor Aisyah sebagai moderator. Saya Putri Manggana sebagai pemateri. Saya Nadia Manada sebagai pemateri. Saya Nikarina Berwati sebagai notulen. Saya Salvi Agusti sebagai pemateri. Saya Amalia Kusmapuri sebagai pemateri. Dan keberlanjutan yang tidak mengorbankan dan menimbulkan masalah bagi pertumbuhan wilayah lainnya. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pertumbuhan wilayah berkelanjutan. Bisa teman-teman lihat pada PPT kami di depan. Yang pertama itu menjamin pemerataan dan keadilan. Strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan dilandasi oleh faktor produksi dan pemerataan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, ada menghargai keanekaragaman hayati. Pemeliharaan keanekaragaman hayati memiliki kepastian bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berlanjut untuk masa kini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, Pertumbuhan wilayah bisa dilihat di PPT, terdapat ada beberapa gambar. Yang pertama, abiotik lingkungan. Semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua, biotik lingkungan. Semua lingkungan yang terdiri. Saya persilakan. Yang terakhir adalah tujuan pertumbuhan wilayah berkelanjutan. Yang pertama ada pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi. Yang kedua, pengawasan terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada serta pencegahan terhadap gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas hidup yang tetap baik demi generasi mendatang. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam semesta-mata hanya untuk kepentingan mengajak pertumbuhan ekonomi dalam pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antar generasi. Yang keempat, mempertahankan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan baik masa kini maupun yang mendatang. Yang kelima, mempertahankan manfaat pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi. Yang keenam, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Jadi pertanyaan saya, kan Mirta tadi menyebutkan pengertian dari dampak positif dan negatif perkembangan wilayah berkelanjutan. Coba sebutkan perkembangan wilayah berkelanjutan yang ada di Sekayu serta sebutkan efek yang diterima oleh masyarakat Sekayu atau efek positif ataupun negatif. Coba jelaskan satu-satu. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari Lensa. Sebutkan contoh wilayah berkelanjutan di Sekayu dan dampak positif dan negatifnya. Kami mengambil contohnya di Kirang. Dampak positifnya ladang usaha bagi masyarakat, meningkatnya UMKM, bertambahnya wisata di Sekayu. Dan dampak negatifnya minimnya orang menjaga kebersihan. Terus fasilitas rusak dan membutuhkan biaya untuk memperbaiki. Saya Rizky Putra dari kelompok IAN. Ini bertanya. Kan tadi ada jelasnya tentang pertumbuhan wilayah berkelanjutan. Nah, kami nanya, apakah transmigrasi termasuk pertumbuhan wilayah berkelanjutan? Dan jelaskan. Pertumbuhan berkelanjutan, jelaskan. Jawabannya tidak termasuk karena transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari wilayah padat penduduk ke wilayah yang tidak padat. Nah, itu sama saja seperti mengembangkan, bukan termasuk ke pertumbuhan. kayak nggak diurus dulu, udah tuh ada orang yang ngurus. Nah, masuk wilayah pertumbuhan berkelanjutan. Apa literan tidak masuk di pertumbuhan wilayah berkelanjutan? Tadi kan udah diomong sama Nadia, transmigrasi itu perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduk ke sepi penduduk. Berarti belum ada penduduk, belum ada pertumbuhan, belum ada pengembangan di situ, belum ada pencapaian yang telah dihasilkan dalam wilayah tersebut. Baru memasukkan Saya ingin bertanya, kalian sudah menjelaskan tentang pendekatan negatif. Sebutkan contoh dari pendekatan tersebut di wilayah Sekayu. Wilayah Sekayu. Yang akan dijawab oleh Putri. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Alpukat yang dimana pertanyaannya contoh dari pendekatan integratif di Sekayu.
Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendekatan integratif terlebih dahulu, yang dimana pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Yang di sini Flasha tadi meminta pendekatan integratif di Skayu, di mana salah satunya contohnya Senja. Dia menggunakan bahasa Skayu sendiri dan menampilkan menggunakan bahasa Skayu. Perkenalkan, nama saya Delta dari kelompok Manggis. Izin bertanya, apakah pertumbuhan wilayah berkelanjutan juga memiliki dampak negatif yang cukup mempengaruhi? Seperti taman air depan rumah bupati yang dampak negatifnya seperti pencemaran lingkungan karena banyaknya wisata dan orang berjualan sampah menjadi banyak, bukan banyak sih, maksudnya itu buang sampah pada tempatnya, jadi walaupun di situ setiap sudutnya telah disiapi tong sampah, kadang ada yang dibuang di sungai ini, ada yang dibuang di selokan di itu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata salah, mohon maaf. Bagaimanapun kami tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. I'm